Ada webinar kan? Ngajar? Oh, ngajar. Iya. Yang mana? Di Slamet. Iya. Mbak. Oh, ini? Nggak ada nih. Nggak ada. Pak M. Yudis hadir, Pak. Oh, belum begini. Tes. Tes. Bapak sore, Jenil hadir ya Pak. Oke, Jen. Sore, Yudis hadir ya, Pak. Oke, sip. Oh Sulis hadir ya Pak. Iya, Sulis. Untuk hadir, Pak. Mengisi daftar hadir, ditulis di kolom chat ya. Formatnya nama lengkap, garis miring, NIM ya. Jadi nanti biar kerekap sama saya. Ya, tulis Jenny, terus siapa tadi? Abdul Bais, Yudis ya. Pak. Iqbal. Sok silakan ditulis. Sip. Ya, gitu aja. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ya, pada pertemuan sebelumnya atau minggu lalu, saya sudah share materi bab 4 ya. Saya ada suaranya nggak? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Saya ganti dulu ya, ini kurang enak. Ya, pertemuan sebelumnya saya share materi bab 4 ya. Oh, sorry, ini kelas E ya. Ya, materi pertemuan kelima yaitu bab 4, distribusi frekuensi. Nah, ini akan kita bahas dalam 2 pertemuan. Pertemuan minggu kemarin dan pertemuan minggu ini ya. Nah, sudah baca semua belum? Halo? Tes, suara saya ada nggak?
Tes, tes. Ada, Pak. Suara saya ada? Ada Pak, ada. Oh, ada Ya, kedengarannya. Pak. Oke, sip. Oke, nah. Minggu lalu saya share materi ini ya, bab 4, distribusi frekuensi. Nah, sebagaimana kita pahami bersama, data kalau terkumpul itu kan, itu sifatnya masih acak-acakan ya, belum rapi istilahnya gitu ya. Kita bayangkan misalnya kalau hasil pemilu misalnya ya, hasil pemilu. Nah, KPU itu kan adalah lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk mencari tahu lah, menyusun data ya, menganalisis, mengolah dan sebagainya, sehingga dapat diketahui misalnya capres dan cawapres mana atau pasangan capres cawapres mana yang paling diminati atau dikehendaki oleh mayoritas rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih. Nah, untuk mendapatkan informasi atau data tersebut, maka KPU menyuruh masyarakat yang sudah punya hak pilih untuk ke TPS, nah mencoblos dan sebagainya. Nah, lalu kan ketika terkumpul, tidak mungkin si data tersebut dalam bentuk kertas yang tercoblos ya, dikumpulkan begitu saja di lapang sepak bola misalnya, di Stadion Utama GBK. Nah, nih masyarakat Indonesia ini loh misalnya pilihan Anda. Nah, nggak mungkin kayak. Jadi data itu masih mentah, masih acak ya. Kita sulit untuk memahami. Nah, sehingga harus diolah. Nah, salah satu bentuk pengolahan data untuk mendeskripsikan suatu data adalah dengan distribusi frekuensi ya. Nah, di sini distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kategori tertentu. Nah, jika datanya diskrit atau memiliki skala ukur nominal atau ordinal, nah data diskrit itu dulu kita belajar di statistika 1, sekarang ya. Di awal ya, materi awal dulu mungkin, di konsep mengenai statistika ya. Nah, jadi data itu ada dua kan ya, kalau dilihat dari jenis angkanya, ada ada dua kalau dilihat dari berbentuk angka atau tidak ya. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif ya. Nah, kemudian data berbentuk angka juga nggak sama gitu ya. Ada data diskrit, yaitu yang tidak ada koma-komanya, bulat semuanya, tidak ada nol juga dari 1 gitu ya sampai sekian. Juga ada data kontinu ya. Data kontinu tuh bisa ada koma-komanya gitu ya, bisa bulat dan seterusnya, bisa juga ada nol. Nah, kemudian atau istilah lainnya, kalau dilihat dari skala ukurnya, maka data itu ada yang memiliki skala ukur nominal dan ordinal, ada yang memiliki skala ukur interval dan rasio. Jadi tidak semua data berbentuk angka itu sama ya. Nah, kalau misalnya umumnya data kualitatif itu kalau diubah ke bentuk angka, dikuantifikasi, umumnya menghasilkan data diskrit ya, atau data yang memiliki skala ukur nominal atau ordinal gitu ya. Nah, contoh misalnya ketika kita menilai bagaimana tingkat kedisiplinan karyawan, dikasih misalnya penilaian sangat tidak disiplin, sedang misalnya, disiplin dan sangat disiplin. Maka ketika kita kasih penilaian dengan skala 1 sampai 5 misalnya ya, nah maka angka yang dihasilkan adalah sifatnya ordinal. Kalau ada misalnya seseorang yang karyawan yang disiplin misalnya, berarti dikasih skor 4 ya. Sangat disiplin paling besar 5 gitu ya. Kalau dia kurang disiplin 3 misalnya, atau sangat tidak disiplin 1 misalnya, seperti itu ya. Oke, nah kemudian selanjutnya ada data yang dia itu 1, 2 itu hanya kode saja. Contoh kalau dalam kuesioner ada laki-laki, perempuan gitu ya.
Ini di input angkanya ke komputer, di mana komputer tidak mengerti huruf misalnya atau kalimat ya, laki-laki, perempuan kan tanggal ya. Sulit kita kalau menginput laki-laki, perempuan itu kurang bagus. Itu kita langsung ke contoh kasus ini. Dalam Pilpres kemarin misalnya ada pasangan Jokowi Amin dan Prabowo Sandi misalnya. Nah, kan kalau misalnya ada yang nyoblos pecinya Jokowi, kemudian kita tulis Jokowi Amin di komputer kan itu tanggal ya, atau ada yang nyoblos pecinya Prabowo misalnya, kita tulis Prabowo Sandi. Nah, itu kan nggak efisien ya, kita ketik gitu ya. Makanya kita kalau kita ubah ke A, B juga, si komputer itu apalagi software statistik biasanya mengertinya angka gitu ya. Maka kita kasih kode. Pasangan Jokowi Amin itu dikasih kode 1, Prabowo Sandi dikasih kode 2. Sehingga nanti kalau ada yang nyoblos pecinya Sandi, tinggal ketik 2, input datanya 2. Ada yang nyoblos pecinya Amin, di input datanya 1, seperti itu ya. Nah, jadi itu namanya kalau angka 1 dan 2 di sini tidak memiliki arti tingkatan besar kecil ya. Hanya kode saja. Bukan berarti 2 di sini lebih besar dari 1 atau 1 di sini lebih kecil dari 2 ya. Tidak sebagaimana dalam menghitung laba atau data yang dihasilkan dari variabel laba misalnya ya, dan sebagainya. Nah, sehingga atau usia misalnya ya. Nah, sehingga di sini ini disebut dengan data yang memiliki skala ukur nominal ya, atau data diskrit lah istilahnya seperti itu. Nah, maka kalau misalnya datanya itu data yang diperoleh, data primernya atau data mentahnya adalah data kualitatif, tidak berbentuk angka. Contoh ini, informasi yang diperoleh ada suaranya Jokowi Amin, ada suaranya Prabowo Sandi gitu ya. Nah, seperti itu datanya. Nah, maka kita ubah ke bentuk angka 1 dan 2. Nah, ini kalau ini kan datanya data kualitatif ya. Memperoleh informasi, oh ada 10 yang mencoblos Jokowi Amin di TPS Anu misalnya. Ada 9 yang mencoblos Prabowo Sandi misalnya gitu ya. Nah, itu kan info ya. Data ya. Nah, ini banyaknya pemilih ada berapa? Ini kan bentuknya datanya kualitatif ya, tidak berbentuk angka. Maka diubahlah ke bentuk angka, dikuantifikasi. Misalnya Jokowi Amin dikasih kode 1, Prabowo Sandi dikasih kode 2. Nah, kalau ada data kualitatif seperti ini, maka cara menyusun distribusi frekuensinya adalah, nah jadi tadi udah dibaca mungkinnya minggu kemarin ya, distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelompok-kelompok tertentu seperti ini ya. Kemudian ada, atau kalau datanya berbentuk angka ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan interval tertentu gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau distribusi frekuensi berdasarkan, ini mohon ya, yang materi minggu kemarin belum lengkap, ini sudah saya lengkapi, sudah saya update ya. Nanti kalau yang sudah download minggu kemarin diperbarui, di download lagi yang ini yang sekarang ya. Sudah saya lengkapi ya, yang kemarin kurang lengkap. Nah, jadi kalau untuk distribusi frekuensi berdasarkan kategori tertentu, misalnya kategorinya Jokowi Amin atau Prabowo Sandi, maka hanya terdapat 2 bagian, yaitu kelompok nilai data dan frekuensi tiap kelompok. Ini ada berapa kelompok jadinya? Ada 2 kelompok. Ya, ada 2 kelompok nilai data. Kelompok data yang masuk ke Jokowi Amin dan kelompok data yang masuk ke Prabowo Sandi gitu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau misalnya ada datanya itu sudah berbentuk angka? Contoh misalnya kalau kita pengen tahu laba di kantin TNI, kita catat gitu ya, maka datanya berbentuk angka. Nah, atau kita menghitung, mendata, saya tugaskan misalnya, tolong
Dewi misalnya ya, Dewi Anjani dikasih tugas, tolong data berat badan mahasiswa kelas E misalnya ya. Nah, angkatan 2019 sama Dewi ditimbang satu persatu, dicatat ya. Italia berapa gitu ya. Ini Lenovo siapa nih? Rizky Pratama berapa gitu ya. Imam berapa, Abdul Bais berapa, kita tulis misalnya ya. Kemudian kan berbentuk angka. Nah, kalau kita dilaporkan seperti itu saja, Pak ini loh, Pak Dendi gitu. Berat badan mahasiswa kelas E. Nah, saya kan bingung. Ini kurang gimana gitu ya, acak-acakan gitu. Nah, bagusnya itu tadi sama Dewi Anjani, disusun dulu datanya. Diolah dulu dengan distribusi frekuensi ya. Nah, di sini misalkan dikelompokkan ada yang usianya antara 18 sampai dengan 25 tahun, kemudian 26 tahun sampai dengan 32 tahun, 33 tahun sampai 40 dan seterusnya. Gitu ya, dikelompokkan seperti itu. Kelompok usia data, kemudian ada berapa jumlahnya yang usianya sekian sampai sekian. Ini contoh ya. Misalnya ada tingkat profitabilitas 200 perusahaan di sektor perdagangan di Indonesia tahun 2007 misalnya di datanya ya. Nah, ini misalkan dikelompokkan, ini data sudah matang ya, sudah diolah, bukan data mentah lagi. Sudah diolah ke distribusi frekuensi. Maka kalau distribusi frekuensinya seperti ini, nah ini bukan tadi kan datanya data kualitatif, ini datanya udah data kuantitatif ya, berbentuk angka. Nah, maka ada beberapa bagian. Yang pertama ada kelas-kelas ya. Di sini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Kemudian yang kedua ada batas kelas. Batas kelas itu ada 2 ya. Nah, di sini ada batas bawah kelas, ada batas atas kelas. Nih, kelas pertama batas bawahnya berapa? Coba ada yang bisa jawab, kelas pertama berapa batas kelasnya? Batas bawah kelasnya? 20. 25. 20. Oh. Kelas ke, ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas ke 4. Batas atasnya berapa? Batas atas kelas? 60, Pak. Ya, 60 ya. 60. Sip. Paham ya? Yang sebelah sini berarti batas bawah kelas, sebelah sini batas atas kelas. Oh ya. iya, Pak, paham. Kemudian setelah itu ada yang namanya interval kelas. Ada berapa interval kelasnya di sini? Ini kan ada beberapa kelas ya. Ada interval kelasnya. Ada berapa? Lebih dari 70, Pak. Nah, kalau interval kelas itu, ini sebetulnya ini keliru, maaf ya. Ini harusnya jangan 70, ini harus spesifik ya. 60, 71 Pak. sampai 80 misalnya ya. Interval kelas tuh ngitungnya begini, dari batas bawah sampai dengan batas atas ya. Jadi dihitung 20, 30, bukan diselisihkan ya. Beda nih. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada berapa panjang interval kelasnya? Ada 11. Ya, kalau mau diselisihkan boleh, tapi harus ditambah 1. Misalnya nih, kalau dilihat dari kelas kedua, batas atas kelas kedua ini adalah 40, batas bawah kelas kedua 30. 40 kurangi 30 berapa? 10. Harus ditambah 1 jadi 11. Jadi panjang interval kelasnya semua sama, ada 11 ya. Dari mana? Karena dari menghitung dari batas bawah sampai batas atas, sebetulnya seperti itu ya. Dari 40 ini kelas ketiga, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 41, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ada 11 ya. Oke, paham ya? Kemudian ada frekuensi kelas. Frekuensi kelas yang mana? Banyaknya data yang masuk ke tiap kelas. Frekuensi kelas ketiga berapa?
51. Betul, 51 ya. Frekuensi kelas pertama 12. 12 sip ya. Nah, ini maksud dengan frekuensi kelas. Banyaknya data yang masuk ke tiap kelas atau masing-masing kelas ya. Oke, nah ini bagian-bagiannya. Nah, sekarang bagaimana menyusun? Kalau menyusun ini sih gampang. Misalnya kita pernah menyaksikan sendiri lah ya. Ketika pemilu kemarin, ketika ada yang nyoblos pecinya Pak Jokowi atau Pak Kiai Ma'ruf, maka akan dicontreng seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini namanya menuliskan frekuensi secara melidi ya. Ini kan mirip lidi ya. Nah, ini 5, kalau 4 dulu contreng. Nanti ini dijumlahkan. Ini kalau dijumlahkan 6, ini 4. Berarti suara Jokowi Amin 60%, suara Prabowo Sandi 40%. Jadi pertama buat dulu kategorinya. Satu, misalnya data yang masuk ke kategori Jokowi Amin. 2 adalah data yang masuk kategori Prabowo Sandi. Nah, setelah dibuat kategorinya, kemudian tuliskan frekuensi secara melidi. Ketika ada yang nyoblos pecinya Pak Jokowi, kasih di sini secara melidi 1. Ada yang nyoblos peci Pak Prabowo, kasih sini 1. Ada yang nyoblos peci Pak Kiai Ma'ruf, kasih sini 1 ya. Terus sampai di sini 4, 5. Ada yang nyoblos Pak Sandi, ini ya. Pahamlah kita ini ya, sudah paham ya. Nah, setelah itu nanti dijumlahkan, kemudian diprosentasikan. Kalau jumlahnya misalnya ada 100 juta, di sini 60 juta, di sini 40 juta, berarti kita persentasikan. 60 juta dari 100 juta berarti 60% ya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang seperti ini? Nah, ini misalnya menyusun distribusi frekuensi untuk data yang sudah berbentuk angka, tidak seperti ini ya, tidak kualitatif. Ini sudah kuantitatif, bentuknya angka. Nah, maka caranya adalah yang pertama, tentukan jangkauan atau range. Jangkauan itu adalah nilai data terbesar dikurangi data terkecil. Ini rumus-rumusnya ya. Sudah dibaca belum minggu kemarin? Halo? Udah ya? Oke, sekarang kita langsung praktek saja nih. Misalnya ada data nih. Berikut ini adalah data mengenai jumlah modal juta rupiah yang disertakan ke PT DZH dari seluruh investor. Misalnya PT DZH ini terdiri dari beberapa investor ya. Kemudian mereka menginvestasikan dana di PT DZH. Sudah pernah dengar belum DZH? PT DZH. Udah Pak pernah Dendi. dengar? Betul ya. Dendi Zainuddin. Iya, sip. 100 ya, ya, dapat nilai 100. Siapa barusan? Napita. Oh iya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang misalkan nih, ini contoh kasus imajiner aja ya. Misalkan ada PT namanya PT DZH. Nah, yang namanya PT itu kan bukan pemiliknya seorang ya, tapi beberapa orang menginvestkan di situ dana ya untuk modalnya. Nah, di sini ada berapa investor di sini? Coba kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kemudian ini juga sama ada 10 ya, 20 sorry. Berarti ada 40 investor. Ada berapa datanya? Ada 40 data. 40 ya. Nah, sekarang kita hitung untuk membuat distribusi frekuensi dari data ini, kan kalau dilaporkan ini loh, Dewan Komisaris atau Presiden Komisaris ini loh, investor kita, kan bingung ya, ini gimana, nggak enak gitu ya. Nah, kita susun ke dalam tabel frekuensi atau kita buat distribusi frekuensinya. Nah, yang pertama, tentukan jangkauannya atau range ya. Range atau jangkauan adalah nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Berapa di sini nilai data terbesar? Coba dilihat. 78. 78 yang lain. 80. Coba diplototin. 80, Pak. 80. Ada yang lain nggak? 82, Pak. 82. Nggak ada lagi? Oke, betul ya. 82. Sebentar. Kita buka dulu ini nih.
Tadi katanya langkah pertama itu adalah hitung jangkauan. Jangkauan tuh R ya, range. Adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Data terbesar di contoh kasus ini berapa tadi? 82. Nah, ya, dikurangi dengan data terkecilnya berapa? 65. Tadi teh mana ya? Tadi saya nge-share apa ya? Oh ini, sorry. Udah dilihat prototip 65, setuju semua? Ya, Setuju, pasti Pak. udah buka semua Iya, ya. setuju, Pak. Oke, paling kecil 65 ya. Jadi 65. menghitung range atau jangkauan adalah selisihkan data terbesar kurangi data terkecil. Ya. 82 data terbesarnya, data terkecil di sini adalah 65. Berapa range-nya atau jangkauan datanya? 17. 17 ya. Iya, 17. 17. Kemudian langkah kedua, kita lihat di sini apa katanya langkah kedua. Langkah kedua adalah tentukan banyaknya kelas atau K ya. Banyaknya kelas itu bisa ditentukan dengan rumus Sturges ya. Rumus Sturges itu adalah K, banyaknya kelas kita simbolkan dengan K ya. Kita tulis banyaknya kelas simbolkan dengan K. Itu bisa dicari dengan rumus Sturges. Rumus Sturges itu 1 plus 3,3 log N ya. N itu biasanya untuk apa simbol? N itu banyaknya banyaknya data. Ada berapa banyaknya data kita tadi? 40. 40 betul ya. 1 plus 3,3 40. log 40 ya. 10. Atau saja log 40. Nah, kalau ada seperti ini, kita menghitungnya apa dulu? Penjumlahan dulu, perkalian dulu. Perkalian dulu ya. Berarti 3,3 kali log 40. Nah, kita kan harus tahu log 40-nya dulu. Berarti log 40 dulu kita kerjakan ya. Berapa log 40? Nah, nanti gunakan di kalkulator di HP-nya ya, dibuka. Jadi HP-nya jangan cuma buat WA dan sebagainya, update status, tapi namanya smartphone ya, banyak fungsinya. Salah satunya adalah 1,6. Sip, betul ya. Nah, jadi untuk kalkulator di HP itu kita ubah dulu. View-nya kita ubah, jangan standar, tapi scientific. Nah, kita ketik di sini, klik log. Log. Mana log? 40. Itu Oh, ini ya nggak bawah ada ya? kali bawah. Di Oh, bawah. salah, sorry. Angkanya dulu berarti ya, 40. Kemudian berapa lognya? Ceritanya gitu ya. Betul, 1,6 ya. Jadi 1 di sini ya. Ditambah 3,3 dikali 1,6. Betul, 1,6 ya. Log 40-nya 1,6 ya. Nah, kalau ada kayak gini kerjakan dulu perkaliannya. Iya. Itu ditambah 3,3 dikali 1,6 berapa? 5,28. 5,28. 5,28. Nah, baru dijumlahkan. 6,28. 6,28. Nah, ini katanya ini harus dibulatkan ya. Nah, ini simbolnya. Kalau pembulatan tuh mirip sama dengan, tapi bukan sama dengan ya. Mana di sini ada nih ya. Dibulatkan. Ini sama dengan. Nah, sebetulnya yang agak ngareol gini tapi 2 ya, seperti sama dengan. Mana? Ya, ada.
Oke lah, kelamaan kita anggap aja pakai sama dengannya. Nah, ini kalau kita bulatkan, ingat tadi di sini ya. Ini kan teorinya pertama range-nya dihitung, kemudian hitung K-nya, banyaknya kelas ya. Nah, banyaknya kelas itu harus bilangan bulat. Jadi berapapun hasilnya harus dibulatkan ya. Dibulatkan jadi berapa ini? 6 misalnya ya. Gitu ya. Bulatkan jadi 6. Nah, kemudian langkah ketiga apa? Tadi sudah dapat R-nya, sudah dapat K-nya ya. R-nya sudah dapat 17, K-nya dapat 6. Langkah selanjutnya adalah tentukan panjang interval kelas seperti yang tadi contoh ini. Ini panjang interval kelas berapa ini? 11. Dari mana? Enggak ngasal ternyata. Enggak asal kita tentukan ya. Sekian sampai sekian gitu ya. Enggak begitu. Nah, tapi jadi dari ini yang ada ya. Sama dalam tinju kan ada kelas bulu, kelas ringan ya. Kelas berat itu juga enggak. Kelas berat sekian, kelas sekian enggak. Tergantung nanti pesertanya. Paling rendah berapa, berat badannya paling tinggi berapa. Seperti ini dibuat distribusi frekuensi ya. Nah, sekarang panjang interval kelas ini ternyata R dibagi dengan K atau range dibagi dengan banyaknya ke kelas ya. Tadi panjang interval kelas tuh I ya simbolnya ya. Simbolnya I, kita gunakan ini biar rapi. Nah, nanti juga belajar di rumahnya pakai equation ya, insert Microsoft equation. Panjang interval kelas disimbolkan dengan I ya. Pakai ini. I itu apa? R, range, dibagi dengan Kelas. Banyak kelas. A ya, banyaknya kelas. Sorry, ini lupa. Sama dengan 17 dibagi 6. betul, 17 dibagi dengan 6. Berapa hasilnya? 2,8. 2,8. Ini juga sama harus dibulatkan. Jadi berapa? 3. 3 ya. Nah, berarti panjang interval kelasnya untuk yang data kita ini adalah 3 ya. Nah, jadi yang tadi 11 tadi nggak ngasal. Ternyata dari menghitung ini. Nah, kemudian tentukan batas bawah kelas pertama. Biasanya dipilih dari nilai data terkecil. Berapa data terkecil kita? 65. 65 ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita langsung saja buat tabelnya ya. Langkah keempat dan seterusnya kita buat tabelnya. Tabelnya nanti di sini ada Nah, segini dulu dah ya. Ini tadi misalnya pemodal ya. Pemodal. Di sini apa? Banyaknya pemodal. Sorry, ini bukan pemodal. Modal yang disertakan. Ini kan di PTDZH ya, misalnya modal yang disertakan. Nah, modal yang disertakan. Batas bawah kelas pertama itu diambil dari nilai terkecil. Tadi nilai terkecil diketahui 65 ya. Kemudian panjang interval kelas berapa tadi? Ada 3. Jadi dihitung dari batas bawah pertama sampai batas bawah kelas atas ya. Batas atas kelas. Jadi 65, 66, kemudian 67. 67 betul ya. Jadi kelas pertama itu intervalnya dari 65
sampai 60 tuh 7. 7 ya. Kelas kedua berarti berapa? 67 sampai 69. Enggak dong. Dilanjut. 8. Betul, 68 8 sampai dengan berapa? 70. Sampai 70. Ya, ingat dihitung ya. 68, 69, 70. 3 ya. Betul berarti ya. Iya, Sampai 70. Ingat panjang interval kelasnya 3. Kelas kedua 68 sampai 70. Sekarang kelas ketiga 71 71 sampai 73. 71, 72, 73 betul. 71 sampai 73 ya. 6. Nah, sini berarti berapa? 6. 74 74 sampai 76. 76 ya betul. 74, 75, 76. Maka selanjutnya 7 sampai 79. 79 betul. Maka selanjutnya 80 81 80 82 sampai 82. 80, 81, 82 ya. 2. Maka selanjutnya 83 85. ingat udah tadi di selesai sampai sini 82. lihat banyaknya kelas ada berapa? 6. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah beres ya. Ya, benar kan? Tadi juga kan data terbesar besarnya 82. 82 kan Sampai ya? data terbesar. Tadi kan data terbesar berapa? 82 ya? 82. Ah, berarti rumus ini ampuh nih, cocok nih. Cocok kan ya? Cocok tuh lihat. Data terkecil 65, data terbesar 82, banyaknya kelas ada 6. Jadi penentuan panjang interval kelas tadi nggak sembarangan. Pakai rumus ini, I sama dengan R per K. K-nya sebelumnya pakai rumus Sturges. R-nya adalah dari data terbesar kurang data terkecil ya. Gitu. Jadi kalau nanti kita mau bikin misalnya distribusi frekuensi seperti ini ketika nanti skripsi atau apa, mau bikin kelompok usia, itu nggak sembarangan. Coba tolong didata usia kelas E, mahasiswa kelas E. Catat dulu semua. Catat semua, setelah itu identifikasi berapa data terbesar usia tertuanya, berapa usia termuda. Nah, selisihkan, diketahuilah range-nya atau rentang datanya berapa. Nah, baru hitung berapa banyaknya ke kelas, baru hitung panjang interval kelas dari sekian sampai sekian. Jadi nggak sembarangan ya. Ujung-ujung gue 17 sampai 20, 21 sampai 25, nggak seperti itu. Nah, kan harus sama. Panjang interval kelas dari untuk tiap kelas harus sama. Ini sama panjang interval kelas 3, ini juga 3 gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini kita baris terakhir berarti jumlah ya, karena udah selesai. Jumlah. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita hitung frekuensinya. Tadi kan langkah ke-6 beres nih ya. Membuat di tabel frekuensi dengan menentukan dulu batas bawah ya. Nah, tentukan batas bawah sudah. Tuliskan frekuensi secara melidi. Nah, ini sekarang kita masuk ke sini langkah ke-5 ini adalah menuliskan frekuensi. Frekuensi itu berarti di sini banyaknya pemodal. Nah, bagaimana kita mengetahui banyaknya pemodal? Tuliskan dulu secara melidi. Secara melidi itu apa? Melidi itu apa? Nyerek ya kalau bahasa Sunda ya. Penghitungan secara menyerek misalnya gitu ya. Anggap. Oke, sekarang coba tolong dibantu. Ini nanti ada satu yang melihat ini nih, mahasiswa nih, data ini kita sebutkan. Sebutkan dari 78, 72 dan seterusnya. Nanti kita identifikasi masuk kemana. Sok sebutkan. Berapa data pertama? 78. 78 ada di kelas berapa?
Ada di 78 kelas ada di kelas 5. 68. kelas Kelas kelima, 5. betul ya. Oh, Kelas iya, kelima 5. ya. 78 kan antara 77 sampai 79 ya. 9. Nah, kita tuliskan frekuensinya secara melidi. 1 ya. Apalagi 72. 72 berarti masuk kelas ke 3. 3. 3. Apalagi 7. berapa? 74. 74 masuk kelas ke ini ya, 4 yang ini ya. 4. Kemudian berapa lagi? 80. Data selanjutnya 77. 77. Coba saya penasaran. Data selanjutnya 78 udah 72, 74, 79 belum nih. Ini ya, kita urutkan ini nih. Ini ke sini ke sini ke sini nanti terakhir ini 67. Berapa sekarang? 79. 79 masuk kelas ke 5. 5. Oke, sip. Kemudian berapa sekarang? 74. 74 ke sini ya. Kemudian 71. 71 ke sini lah ya. Terus? 75. 75 ke sini ya. Kemudian 74. 74 ke sini juga. 72. 72 ke sini. 68. 68 ke sini. Kemudian 72. 72 ke sini. Nah, ini udah 4 ya, ingetin ya. Oh, udah 4 nanti diginiin. Kemudian berapa? 73. 73 ke sini ya. 73 ke sini kita giniin nih. Nah, gitu ya. Sekarang berapa selanjutnya? 72. 72 ke sini berarti ya. Kemudian 7. Sorry. Kemudian berapa? 74. 74 ke sini. Sorry. Ini harusnya. Oke, sip. Kemudian 75. 75 ke sini berarti ya. Kemudian 74. 74 ke sini juga. Lanjut. 73. 73 berarti ke sini. Wah, ini seru nih ya antara kelas ketiga dan kelas keempat ya, sengit ya. Sama. Ya, saling susul menyusul. Kemudian 74. 74 berarti di sini. Kita tebak nanti pemenangnya yang mana? Kelas ketiga atau keempat? 4. 4. Lanjut. Menurut saya ketiga. 65. 65 di sini ya. Kemudian 72. 72 di sini. Selanjutnya 66. 66 di sini ya. Kemudian 75. 75 berarti di sini. Selanjutnya 80. 80 di sini. Kemudian 69. 69 di sini ya. Lanjut 82. 82 di sini. Kemudian 73. 73 di sini. Wah, benar seru nih. Imbang nih terus. 74. 74 di sini. 72. 72 berarti di sini ya? Sama Pak ya. Wih, mantap nih. Kayak Jokowi sama Prabowo. Lanjut. 79. 79 berarti di mana? Ini kayak Donald Trump sama Joe Biden ya. 79 di sini ya. Kemudian 71. 71. Wih, kayaknya pemenangnya ini nih. 71 di sini terus. 70. 70 di sini. 75. 75. Ini juga Mas ini. 75 di sini. Kemudian 71. 71 di sini. 70 3 kali. 70 ada 3 kali. 1,
2, 3. Oke, sip. Lanjut. 75. 75 berarti di sini. Ih, mantap Terus 76. 76 di sini. Oh, jangan-jangan benar nih pemenangnya kelas Jokowi. Pemenangnya Biden ini. Terus lanjut. 77. 77 sini berarti ya. Lanjut. Atas. 67. 67 di sini. Udah selesai. Selesai. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jumlahkan di sini kita pakai ini. Salah. Nah, berapa di sini? 3 ya. Betul, 3. Kemudian yang ini kelas kedua 6. Kelas ketiga 12. 12. Ini nanti jumlahnya harus berapa totalnya? 40. 40. Kalau nggak 40 kita ngulang loh ini. Kita salahin, Pak. Kemudian kelas keempat berapa? 13. 13. Kelas kelima 4. 4. Kelas ke 2. 2. 2. Ya. Bener Oke. 40. Benar 40, alhamdulillah ya. 40. Nah, berarti udah benar ini ya. Jadi banyaknya pemodal yang menyertakan modalnya antara 65 sampai 67 juta ada 3 orang. Jadi nanti saya sebagai presiden komisaris ya bisa tahu, oh Gening paling banyak yang menyertakan modal antara 74 sampai 76 juta gitu ya. Nah, itu ya yang dimaksud dengan distribusi frekuensi ya. Jadi bagaimana kita mengolah data ya ke dalam kelas-kelas tertentu berdasarkan interval nilai tertentu, atau kalau yang tadi datanya kuantitatif ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kategori tertentu. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Aduh, saya lupa direkam lagi. Aduh, Pak. Lupa buat anak kelas ini nanti. Ya, Pak. Harus ngulang lagi nih. Udah recording. Oke. Udah. Sip. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya rasa cukup sekian ya. Oke, Pak. Oke, Bapak. Ya, gimana? Ya. Yang itu yang Lenovo yang Solihin, Pak ya. Oh, ini Solihin, Lenovo. Iya, Pak. Oke. Next time harus dikasih nama ya. Nih, Oke, siap. Ada titik 3 kan? Bapak itu ke sana belum, Pak. Ya? Terus itu ke sana ada. Ya? Baru hadir soalnya. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti jadi begini, untuk kuliah online ini kita fleksibel ya. Yang penting semua dapat ilmu dulu. Amin. Tapi tentu nanti ada perbedaan nilai ya antara yang terlambat dengan yang tidak ya. Kayak misalnya daftar hadir kan ada ininya nih, yang nggak terlambat ya 100, yang terlambat misalnya 75 atau 8. Tapi nggak masalah lah. Yang penting kita dapat ilmunya ya. Oke, ada yang pertanyaan lagi? Cukup. Tapi kalau misalnya terlambat tadi karena ada halangan yang memang nggak bisa di ini, akan sama nilainya dengan yang nggak terlambat. Kalau apa? Saya pernah sampaikan kalau nggak salah. Kalau izinnya disampaikan di grup WA dengan apa? Melampirkan foto selfie ya. Jadi ke depan next time yang berhalangan hadir, yang terlambat, kalau pengen nilainya sama dengan yang tidak berhalangan, selfie ya, difoto, sampaikan di grup WA. Jadi teman-teman yang lain tahu, Pak si ini kok sering terlambat, atau Pak si ini nggak masuk tapi kok nilainya besar. Jadi kan tahu ya. Karena memang tidak bisa dihindari seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, offline kapan, Pak? Kenapa? Pak? Januari.
Apaan? Kuliah offline kapan, Pak? Kuliah offline saya juga pengen nih. Mudah-mudahan setelah UTS kalau diizinkan ya, nanti kalau vaksin atau apalah, mudah-mudahan ya bisa dimulai setelah UTS biar bisa ketemu. Jadi nggak usah harus semester depan. Semester depan ntar saya nggak ngajar lagi kelas ini gimana, gitu ya. Benar, Pak. Oke ya, kita berdoa aja semuanya, mudah-mudahan COVID-nya segera pergi ya. Segera nggak betah di bumi lagi gitu ya. Jadi kita bisa normal lagi. Bosan, Pak. Fokus lagi, betul. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup saja ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa? Sehat semua ya. Waalaikumsalam.